kita dapat orderan dengan atas nama customer tersebut gitu. Biasanya dia kenanya buat driver-driver yang baru, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di 5 menit bedah jurnal bersama saya Mufidatul Kusna. Saya Novia Eki Agustina. Dan saya Latifatul Khairiyah. Hari ini kita akan mengupas tuntas sebuah jurnal yang menarik tentang etika bisnis Islam di era digital, di mana studi kasusnya yakni orderan fiktif pada aplikasi Gojek. Jurnal ini berjudul Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Perilaku Kecurangan dalam Bisnis Digital Studi Kasus Orderan Fiktif Gojek. Tanpa basa-basi, mari kita simak videonya. Kemajuan teknologi digital telah memberikan pengaruh signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis. Misalnya dengan adanya aplikasi Gojek yang memudahkan banyak hal dari kegiatan transportasi, pengiriman makanan, hingga transaksi digital. Untuk pembayaran digital, Gojek punya GoPay, GoTagihan untuk biaya tagihan, dan GoPayLater untuk kemudahan transaksi. Kalau soal makanan dan belanja, ada GoFood, GoMart, GoMart, dan GoShop. Di mana penelitian ini menyorot bagaimana prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang bertentangan dengan praktek kecurangan di platform digital. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode library research atau studi pustaka yang mengaji literatur yang ada untuk memahami masalah ini secara mendalam. Etika bisnis Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah menekankan kejujuran, keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Namun, prinsip-prinsip ini seringkali diabaikan dalam praktik bisnis digital. Salah satu contoh pelanggaran etika yang marak adalah order fiktif di Gojek. Seperti kasus pesanan fiktif yang dialami oleh pengemudi Gojek bernama Mukoini, di mana pelaku yang membuat pesanan fiktif melalui aplikasi Gojek ini menggunakan identitas palsu mulai dari nama, nomor telepon, hingga alamat. Kasus yang sama juga dialami oleh driver asal Semarang yang viral di media sosial. Dalam hal ini, Farid Isnawan selaku Strategic Regional Head Gojek untuk wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Yogyakarta mengatakan bahwa pihaknya sangat menyayangkan peristiwa tersebut. Ia menyatakan bahwa setelah menerima laporan, mereka segera melakukan pemeriksaan dan menonaktifkan akun pelaku orderan fiktif itu untuk mencegah kerugian yang lebih lanjut bagi mitra pengemudi maupun masyarakat. Tindakan ini dapat merugikan banyak pihak, mulai dari driver yang kehilangan waktu dan uang, hingga perusahaan Gojek yang tercoreng reputasinya. Pelaku orderan fiktif ini jelas melanggar prinsip kejujuran dan ketidakadilan dalam Islam. Mereka tidak hanya merugikan driver secara finansial, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam ekosistem bisnis Gojek. Tindakan pemesanan fiktif ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pihak Gojek telah berupaya mengatasi masalah ini dengan meningkatkan sistem keamanan aplikasi dan memberikan edukasi kepada para driver. Sebagai konsumen dan pelaku bisnis digital, mari kita junjung tinggi etika dalam setiap transaksi. Hindari segala bentuk kecurangan yang dapat merugikan orang lain. Ingatlah, bisnis yang berkah adalah bisnis yang dijalankan dengan jujur dan bertanggung jawab. Sebagai kesimpulan, jurnal ini mengingatkan kita bahwa bisnis digital harus diimbangi dengan etika yang kuat. Etika bisnis Islam dapat menjadi panduan yang baik dalam menciptakan ekosistem bisnis digital yang sehat dan berkelanjut. Demikian review jurnal kali ini, semoga bisa memberikan manfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.